Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saiful Kabir dengan NIM 122120063, mahasiswa Tadis Bahasa Indonesia dari kelas 5B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai tugas akhir semester mata kuliah pragmatik, yang mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat nilai pada tugas akhir semester ini. Kali ini saya menganalisis percakapan sehari-hari di aplikasi WhatsApp, yang mana laporan ini menganalisis percakapan sehari-hari, mengungkap makna tersirat dan konteks komunikasi dalam interaksi digital. Nah, aplikasi WhatsApp atau platform komunikasi modern. Pada penggunaan platform ini, saya selaku penulis mencantumkan di pendahuluan terdapat 3 poin yang menjadi poin unggul menurut pendapat saya. Yang pertama, pada aplikasi ini merupakan memberikan kemudahan komunikasi, sehingga WhatsApp memfasilitasi pertukaran pesan teks, gambar, video, panggilan suara, dan video secara langsung. Nah, pada aplikasi WhatsApp ini terdapat beberapa fitur seperti pertukaran pesan teks, gambar, video, panggilan suara, dan video secara langsung, sehingga sangat memudahkan ketika kita ingin bertukar pesan melalui teman-teman atau keluarga yang berada jauh. Semisal kita memiliki keluarga yang sedang bekerja di luar kota, atau sahabat pena yang jauh berada di luar kota juga. Lalu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini, sehingga bisa memudahkan kepada kita bisa menghubungi keluarga atau rekan-rekan kita yang berada jauh di luar kota. Lalu yang kedua, ada kolaborasi real time. Pada penggunaan WhatsApp ini dapat berkolaborasi dalam waktu nyata, seperti diskusi materi pelajaran atau tugas kelompok. Kalau misalkan kita melihat di zaman dulu, taruhlah di tahun 90-an, yang mana pelajar waktu zaman dulu masih melakukan diskusi atau kerja kelompok itu harus dengan tatap muka langsung. Dengan adanya aplikasi WhatsApp ini di zaman sekarang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan tugas-tugas kelompok dengan menggunakan bisa dengan telepon atau video call atau video secara langsung. Lalu yang ketiga, selain memudahkan dalam berkomunikasi, tentunya kita selaku pengguna aplikasi WhatsApp ini harus memiliki etika dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk memahami etika dan norma komunikasi di dunia maya, agar penggunaan WhatsApp digunakan secara positif dan produktif. Nah, teman-teman, di balik penggunaan WhatsApp ini tentu ada aturan-aturan yang seharusnya kita gunakan atau kita ketahui, yang mana ketika kita menggunakan etika dan tanggung jawab yang baik, tentunya penggunaan aplikasi WhatsApp ini bisa digunakan kepada hal-hal yang positif atau produktif. Contohnya, bagi kita seorang mahasiswa, bisa digunakan WhatsApp ini dengan seperti diskusi bersama teman-teman ketika ada suatu hal tugas atau pembelajaran yang harus dibahas.
Atau ketika teman-teman sedang berbisnis, bisa aplikasi ini digunakan untuk menawarkan produk-produk yang ingin teman-teman pasarkan. Nah, ternyata dengan adanya aplikasi WhatsApp ini sangat memudahkan, baik di dalam bekerja ataupun di dalam berusaha. Tentunya kita tidak terlepas dengan menggunakan etika dan tanggung jawabnya pada penggunaan WhatsApp ini. Nah, ini merupakan data yang saya dapatkan pada percakapan sehari-hari. Jadi beberapa data yang saya dapatkan, saya cuman mempresentasikan hasil analisis saya pada satu percakapan saja, yang mana percakapan ini dilakukan oleh saya dengan teman saya. Pada percakapan ini saya ceritanya sedang memberikan sebuah artikel kepada teman saya untuk coba saya berusaha untuk menanyakan kepada teman saya, atau saya meminta teman saya untuk menilai pembuatan artikel ini kepada teman saya. Nah, di sini pada percakapan kali ini saya menggunakan bahasa Sunda atau bahasa ibu saya. Karena saya pada percakapan sehari-hari saya selalu mengutamakan bahasa ibu. Selain saya ingin meneruskan budaya-budaya daerah saya, bukan berarti saya tidak membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Di lain itu, saya merasa bangga dengan berada di tanah Sunda ini. Di tanah Sunda ini, sehingga percakapan sehari-hari pun saya menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini konsep pragmatik dalam percakapan saya dengan teman saya, yang mana yang pertama ada implikatur. Pada implikatur merupakan makna tersirat yang tidak terucapkan secara eksplisit dalam ujaran. Contoh pada percakapan yang saya lakukan dengan teman saya ada seperti ini. Cid, cek mana iya geus pascan, apa masih kena aya revisi. Nah, percakapan contoh tersebut ketika saya mengirim pesan kepada teman saya, mengirimkan pesan sebuah artikel, lalu saya menanyakan kepada teman saya mengenai artikel tersebut, apakah artikel ini sudah pas atau masih perlu direvisi. Nah, maksud dari pesan tersebut, saya menyampaikan ketidaktahuan atau penilaian yang saya harapkan dari teman saya. Nah, atau saya meminta kepastian bahwa tugas yang saya kirim itu sudah selesai atau masih perlu ada revisi. Itu melalui konsep implikaturnya. Nah, selanjutnya ada konsep deiksis, yang mana deiksis itu merupakan kata yang maknanya bergantung pada konteks ujaran, seperti orang, tempat, atau waktu. Contoh pada percakapan saya dengan teman saya, yaitu ada percakapan seperti ini. Kin urang roda dirombak kelah. Nah, pada kin di sana memiliki deiksis waktu, di mana waktu di masa depan yang belum spesifik. Nah, jadi waktu kin di sini itu masih belum jelas, masih belum jelas. Jadi dalam waktu kin di sini itu belum ada waktu yang belum spesifik, masih dipertanyakan. Itu konsep deksisnya. Yang selanjutnya ada konsep peranggapan, yang mana peranggapan itu merupakan asumsi atau pengetahuan yang dianggap benar oleh penutur dan pendengar. Contoh pada percakapan saya dengan teman saya, kata teman saya, paling dina abstrak cing search ke Google kudu aya naon wae. Nah, seakan teman saya itu setelah melihat artikel yang sudah saya kirim beranggapan bahwasanya di dalam abstrak belum memenuhi standar dan memerlukan referensi tambahan. Jadi teman saya itu memberikan masukan
kepada saya, coba dicek lagi abstrak dengan mencarinya di Google. Apa saja di dalam abstrak yang harus dicantumkan dan memerlukan tambahan referensi. Lalu ada konsep kesopanan, yang mana kesopanan merupakan cara penutur menyampaikan maksudnya dengan hormat meskipun dengan bahasa informal. Nah, jadi di dalam percakapan sehari-hari perlu adanya kesopanan dalam percakapan dengan orang-orang lain. Contoh pada percakapan saya dengan teman saya itu ada, oh gitu Pak, siaplah kayak orang edit dari. Nah, pada kesopanan percakapan ini terdapat kata Pak. Nah, kata Pak di sini untuk menghormati lawan bicara. Ketika saya telah menerima pesan dari teman saya, lalu saya membalasnya dengan tambahan kata Pak. Nah, kata Pak di sini memberikan penghormatan kepada lawan bicara, yaitu kepada teman saya yang telah memberikan masukan terhadap artikel yang sudah saya share kepada teman saya. Lalu di kesimpulan bahwasannya pentingnya memahami konteks. Nah, dalam analisis pragmatik ini menunjukkan pentingnya memahami konteks komunikasi dalam interaksi digital. Melalui konsep-konsep seperti implikator, deksis, peranggapan, dan kesopanan, kita dapat mengidentifikasi makna tersirat di balik ujaran. Dalam aplikasi WhatsApp ini sebagai platform komunikasi tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi kolaborasi dan diskusi yang lebih mendalam. Nah, refleksi untuk kita semua yaitu adanya tantangan dan kesadaran. Pada analisis ini penulis mengingatkan semuanya akan kompleksitas komunikasi di era digital. Meskipun platform seperti WhatsApp ini memudahkan interaksi, tantangan dalam menyampaikan dan memahami makna tetap ada. Jadi perlu teman-teman ketika kita menggunakan WhatsApp ini dalam menyampaikan dan memahami makna, yaitu itu harus dilakukan, jangan sampai kita salah menanggapi. Nah, dalam refleksi ini penting juga untuk terus berlatih dan meningkatkan keterampilan komunikasi, terutama dalam memahami nuansa bahasa dan etika berinteraksi di dunia maya. Lalu pada aplikasi ini, analisis ini, tentunya kita harus memiliki tanggung jawab dalam berkomunikasi. Sehingga penulis membuat laporan ini menggarisbawahi perlunya kesadaran akan tanggung jawab dalam menggunakan aplikasi pesan instan ini atau aplikasi WhatsApp ini. Dengan memahami prinsip-prinsip pragmatik, kita dapat lebih bijaksana dalam berkomunikasi dan menghindari kesalahpahaman. Sehingga kemampuan memahami konteks komunikasi akan membantu individu beradaptasi dengan dinamika komunikasi modern dan menjadikan interaksi platform digital lebih produktif dan bermakna. Nah, sehingga penulis merekomendasikan ternyata sangat penting untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan komunikasi, terutama dalam memahami nuansa bahasa dan etika berinteraksi di dunia maya. Dengan memahami prinsip-prinsip pragmatik, kita dapat menggunakan aplikasi pesan instan ini atau aplikasi WhatsApp ini secara bertanggung jawab dan menjadikan interaksi digital lebih produktif dan bermakna. Nah, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil analisis saya dalam berkomunikasi sehari-hari di aplikasi WhatsApp ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian apa yang telah saya sampaikan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga teman-teman bisa memberikan masukan serta arahan, karena saya juga masih butuh arahan serta masukan dari teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.